Shalom Bapak dan Ibu. Kita bersyukur hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkannya, mari kita bersyukur di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan perkenankan kami untuk menikmati kebaikan-Mu lewat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkatilah setiap pendengaran kami, agar pendengaran kami menambahkan dan percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah firman-Mu yang hendak kami dengarkan, urapi dan perlengkapi hamba-Mu untuk memperdengarkannya. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 55 sampai ayat 60. Saya bacakan untuk kita sekalian Bapak dan Ibu. Demikian firman Tuhan. Stefanus dibunuh, Saulus adil. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Amin. Bapak dan Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan kita hari ini adalah akan melihat kemuliaan Allah. Yang menjadi pertanyaan kepada kita, siapakah yang akan melihat kemuliaan Allah? Siapa yang akan melihat kemuliaan Allah? Dan bagaimana caranya supaya orang yang percaya di dalam Yesus akan melihat kemuliaan Allah? Walaupun dalam kesulitan, walaupun dalam kesusahan, orang-orang yang bersandar kepada Yesus akan melihat kemuliaan Allah. Demikianlah kita lihat hari ini adalah seorang Stefanus, seorang dari 7 yang dipilih oleh para rasul setelah kebangkitan Yesus Kristus. Ia adalah seorang yang percaya dan bersandar kepada Tuhan. Dialah dalam teks firman Allah hari ini yang melihat kemuliaan Allah. Dalam teks firman Allah hari ini, Stefanus diperhadapkan dengan pengadilan mahkamah. Mahkamah yang hakimnya adalah tokoh-tokoh yang berkuasa, tokoh-tokoh yang berpengaruh, yaitu orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam kepala, yang kebanyakan dari mereka tidak menyukai pengikut-pengikut Yesus. Kita juga dalam kehidupan kita banyak orang yang tidak menyukai kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi mari kita tetap bersandar kepada iman kita. Kita tetap percaya kepada Yesus. Stefanus tidak peduli, tidak terpengaruh oleh omongan dan perkataan orang lain. Stefanus tidak sama sekali berkeinginan hanya sekedar membela dirinya di hadapan para imam. Tapi Stefanus sekaligus memberitakan firman Tuhan, sekaligus menyampaikan pelanggaran-pelanggaran mereka, dosa-dosa mereka. Stefanus menceritakan kisah dan sejarah bangsa Israel yang kelam, yang memberontak terhadap Allah, bahkan membunuh utusan Allah sendiri. Stefanus adalah salah satu dari orang yang menghadapi siksaan dan mengalami aniaya. Ketika mahkamah agama mendengar
mendengar semua pembelaan Stefanus, tertusuklah hati mereka dan mereka menyambut dengan amarah, yaitu gertakan gigi. Mereka sebagai tokoh tidak menerima bahwa mereka disebut sebagai orang berdosa, sehingga meluaplah kemarahan mereka sampai menggertakkan gigi mereka. Bapak dan Ibu jemaat yang terkasih, mari kita lihat Stefanus sebagai orang yang dipenuhi dengan Roh Allah. Roh Kudus Allah memenuhi hidup daripada Stefanus, sehingga ia dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga ia berani menyaksikan imannya kepada orang banyak. Ia dipenuhi oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, dan dipilih sepenuhnya oleh Roh Kudus. Kita lihat dalam firman Allah, Stefanus menatap ke langit dan melihat kemuliaan Allah, melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya Yesus menyambut dia, memberikan kekuatan kepada dia ketika dia menyaksikan imannya kepada orang banyak, khususnya di hadapan 70 orang tokoh-tokoh agama. Mendengarkan Stefanus bersaksi tentang penglihatan Yesus yang berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Mendengarkan itu, para tokoh-tokoh itu tidak menerima, dan telinga mereka tutup, dan mereka menjerit sembari menyerbu, menyeret, dan merajam Stefanus. Mereka menganggap bahwa Stefanus menghujat Allah. Dan dalam Imamat 24 ayat 10, ayat 16 dan ayat 23 dikisahkan bahwa orang yang menghujat Allah akan dihukum, dirajam sampai mati. Bapak dan Ibu jemaat yang terkasih, sesungguhnya imam-imam, orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam kepala, makanan agama tidak memiliki hak untuk menghukum mati seseorang. Tetapi karena kemarahan mereka lah sehingga mereka mengabaikan mereka sebagai imam. Sembari mereka melempari Stefanus, saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Stefanus tidak menunjukkan kegelisahan atau ketakutan, bahkan keraguan dalam mempertahankan imannya kepada Yesus. Namun sebelum Stefanus meninggal, Stefanus berdoa kepada Tuhan. Doanya adalah, ya Tuhan, terimalah rohku. Ia tahu bahwa pemilik daripada rohnya, hidupnya adalah Kristus, sehingga ia memiliki keteguhan iman, keteguhan seorang martir, seorang Stefanus. Bahkan ketika dia dilepari oleh banyak orang, Saulus ada di situ. Stefanus berdoa kepada orang-orang yang hendak membunuhnya. Doanya dia katakan, janganlah tangguhkan dosa-dosa mereka kepada mereka. Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka. Adalah sebuah pengampunan dari seorang Stefanus mengalir kepada mereka yang membunuh dia, supaya mereka itu tidak ditangguhkan dosanya membunuh seorang yang benar. Tetapi doa Stefanus itu sungguh dahsyat. Kita lihat seorang Saulus bertobat dan dipakai oleh Tuhan menjadi rasul yang besar, dan dipakai oleh Tuhan menjadi rasul yang luar biasa. Saulus berubah menjadi Paulus. Dalam Filipi 1 ayat 21, Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin Bapak Ibu. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.
Saulus adalah pembinasa orang percaya kepada Yesus. Saulus adalah orang yang membunuh pengikut-pengikut Yesus, melambatkan pertumbuhan dan perkembangan gereja. Tapi Saulus dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan bertobat menjadi pengikut Kristus, sehingga Saulus yang kita kenal menjadi Paulus. Ia mengambil komitmen karena begitu hidup adalah Kristus dan mati adalah Tuhan. Di masa Stefanus menghadapi kematian, ia masih mengucapkan doa pengampunan kepada orang-orang yang melemparinya. Sambil berlutut dengan suara nyaring, ia berseru kepada Tuhan Allah, Bapa di surga. Pengampunan yang luar biasa. Bagaimana dengan kita, Bapak dan Ibu jemaat terkasih? Adakah pengampunan di dalam hatimu kepada orang-orang yang bersalah kepadamu? Adakah pengampunan itu mengalir dari kuasa Roh Allah kepada orang-orang yang bersalah kepadamu? Sebab firman Allah berkata, orang yang mengampuni akan diampuni. Bapak Ibu jemaat terkasih, sebagai pengikut Yesus, kita bukan sekedar atau hanya sebagai orang percaya. Bukan sekedar mengaku Yesus sebagai Tuhan, tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus harus memiliki komitmen untuk mengikut Yesus. Kita harus setia dalam mengikut Yesus dalam situasi apapun. Sekalipun nyawa akan dipertaruhkan seperti Stefanus. Kita harus taat kepada Yesus sebagaimana Yesus taat, sebagaimana Stefanus taat sebagai martir. Oleh karena imannya kepada Yesus, sehingga martir adalah benih pertumbuhan gereja. Kita harus berkomitmen memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita, supaya ada keteladanan kepada generasi muda. Bapak Ibu jemaat terkasih, khususnya di masa COVID-19 ini, kehidupan perekonomian dan ketidakpastian pasti ada di tengah-tengah kehidupan manusia zaman sekarang. Tapi kita sebagai orang yang percaya dan bersandar kepada Yesus, inilah saatnya kita memiliki komitmen. Walaupun kita beribadah di rumah-rumah, saatnya kita mendidik anak-anak kita. Bapak dan Ibu berperan sebagai pendeta dan majelis di rumah tangganya, sebagai imam, membawa mereka semakin dekat kepada Tuhan, sehingga mereka akan tetap setia, akan tetap taat dan tetap berkomitmen. Mari kita sekalian meneladani iman daripada Stefanus. Tuhan memberkati, menolong kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Ajarlah kami menjadi pelaku dari firman itu, sehingga kami boleh melakukan setiap kebenaran firman, dan kami boleh menghidupinya, dan kami boleh taat, setia dan berkomitmen mengikut Yesus dalam kesulitan apapun dalam hidup kami. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa.